Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiala Putri Tosarini dari Prodi Sastra Indonesia kelas A semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kemahiran berbahasa Indonesia. Tugasnya adalah membaca menggunakan bahasa Indonesia. Tema yang akan saya ambil adalah memahami puisi esai Denija, karya dari Sapardi Djoko Damono. Ketika Denija mengirimkan sajak-sajaknya yang panjang, ada suatu hal yang menyebabkan saya tertarik untuk mengajukan masalah. Apa gerangan hubungan antara puisi dan catatan kaki? Seperti yang sudah dijelaskannya sendiri dengan baik, catatan kaki dalam puisinya memiliki fungsi yang utama untuk pemahamannya. Apakah catatan kaki tidak diperlukan dalam penulisan puisi? Apakah tidak ada penyair mencantumkan catatan kaki dalam puisinya? Jawabannya tentu sudah kita ketahui, ada. Catatan kaki tidak jarang diperlukan untuk memberi penjelasan mengenai beberapa hal seperti nama, peristiwa, penjelasan mengenai berbagai hal yang bisa membantu pemahaman pembaca. Dan catatan kaki bisa ditulis oleh penyairnya sendiri atau oleh orang lain. Dalam hal terakhir yang disebut itu, puisi terjemahan sering menuntut catatan kaki untuk memberikan keterangan tentang apa saja yang dianggap asing oleh pembaca sasaran. Tentu saja, catatan kaki tidak usah disertakan dalam pemahamannya, diserahkan sepenuhnya semua kepada pembaca. Jadi, apa hubungannya catatan kaki dan puisi Denija A? Dalam pengantarnya, Denny mengatakan bahwa puisinya tak hanya memotret pengalaman batin individu, tetapi juga konteks fakta sosialnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa karangannya diupayakan tak hanya menggentarkan hati, tetapi juga membantu pembaca lebih paham mengenai isu sosial di dunia nyata. Untuk mencapai sasaran itu, catatan kaki yang berasal dari berbagai jenis sumber menjadi sangat penting, menjadi bagian yang sebaiknya tidak dipisahkan dari puisinya. Karena adanya catatan kaki yang fungsinya demikian itulah, maka saya tertarik untuk mendiskusikan masalah itu di dalam catatan ini. Karangan Denny ini puisi, itu jelas, karena antara lain ditulis dalam bentuk visual yang berupa lirik yang dikumpulkan dalam bait, dan puisi itu fiksi. Artinya karangan yang bersumber terutama dan kadang-kadang semata-mata pada imajinasi dan kreativitas. Betapa dekatnya pun kisah yang ditulis Jenny dengan segala sesuatu yang pernah terjadi. Semua adalah fiksi karena bersumber pada imajinasinya. Bahwa imajinasi bisa dipicu oleh segala bentuk peristiwa, itu tentu kita pahami. Itulah yang saya baca dalam karangan Denny ini. Namun, Denny menyebut karangannya puisi esai. Apakah esai bukan fiksi? Orang mengatakan esai adalah fakta yang disampaikan dengan cara khas yang mencerminkan opini penulisnya. Esai adalah tulisan yang merupakan tanggapan pribadi terhadap masalah apapun yang terjadi di sekitarnya. Dari sisi esai adalah karya sastra. Karya sastra juga memiliki fungsi serupa, namun catatan kaki yang dicantumkan dalam buku ini bukan sekedar pandangan pribadi, tetapi berasal dari berbagai sumber yang tidak bisa diklarifikasi sebagai esai. Kita suka menyebut catatan kaki yang dicantumkan Denny itu sebagai fakta. Banyak di antara catatan kaki itu berupa berita. Itu tentu menyebabkan kita suka menghalifikasikan sebagai fakta. Berita selalu dikaitkan dengan fakta, sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, apa jadinya kalau fakta yang ada dalam catatan kaki itu dipakai untuk merujuk fiksi, yakni fiksi berupa puisi yang bersumber pada imajinasi Denny. Berita itu nyata, fiksi tidak. Begitu umumnya pandangan kita.
Tetapi bukankah berita yang dengan mudah berubah atau diubah menjadi cerita? Saya mendapat kesan bahwa ada perbedaan antara fiksi dan fakta. Antara berita dan cerita itulah yang menyebabkan memikirkan suatu jenis karangan yang selama ini belum pernah saya dapati dalam perkembangan kesusastraan kita. Ia menyebut jenis karangannya puisi esai. Dalam hal ini, esai diklarifikasikan sebagai fakta dan tentunya puisi sebagai fiksi. Hal yang menarik perhatian saya ketika membaca karangan dan penjelasan Denny adalah bahwa muncul tarik-menarik antara berita dan cerita. Itulah mengapa tentunya yang diinginkannya. Ia mengarang 5 buah kisah yang ada kaitannya dengan berbagai isu sosial dan budaya. Tetapi ia tidak ingin pembaca sekedar menikmati kisahnya. Ia juga menginginkan pembaca lebih paham isu sosial. Itulah hakikat catatan kaki yang disertakannya. Ketika Rendra dan F. Rahardi misalnya menulis puisi sosial, mereka juga tentunya menginginkan kita lebih paham tentang mengenai isu sosial dan menawarkan pandangannya tentang isu tersebut. Namun, kedua penyair itu tidak menyertakan catatan kaki. Dalam salah satu sajak F. Rahardi tentang tuyul, ada kutipan dari kamus tentang definisi tuyul, dan itu bagi saya merupakan sejenis catatan kaki juga yang dimasukkan ke dalam tubuh puisinya. Berbeda dengan kedua penyair tersebut, Denny tidak cenderung menunjukkan adanya ikhtiar perlawanan apapun hasilnya. Hal itu antara lain menunjukkan bahwa karangan Denny bukanlah puisi perlawanan atau puisi sosial seperti yang selama ini kita pahami, tetapi jenis puisi yang khas cara penulisannya yang disebut puisi esai. Kita harus tahu bahwa di bidang biografi ada yang disebut foto esai, yakni serentetan foto yang berkisah tentang suatu isu, biasanya tanpa catatan kaki, dalam wujud seperti yang ditampilkan Denny dalam karangannya. Dalam wujud seperti yang dipilih Denny ini, puisi esai bisa menjadi pilihan bentuk bagi siapapun yang memiliki pandangan yang sama. Yang disampaikan dan ditulis Denny berasal dari suatu gagasan yang dengan jelas ia uraikan dalam pengantar. Yang lebih penting lagi adalah bahwa ia telah mengangkat isu yang sepanjang pengetahuan saya belum pernah diungkapkan dalam puisi kita. Seperti isu Ahmadiyah homoseksual TKW, perbedaan agama, dan dampak peristiwa Mei 1998 dalam sajak-sajak yang panjang, lengkap dengan catatan kaki. Banyak penyair kita telah menulis puisi tentang peristiwa Mei 1998 misalnya, tetapi semuanya dalam bentuk lirik, pengungkapan perasaan dan emosi terhadap peristiwa tersebut. Dalam kelima sajak yang dimuat dalam buku ini, Denny mengklarifikasikan semua itu dalam masalah diskriminasi. Setidaknya itulah yang menjadi gagasan dan karangan yang diberikan label puisi esai penting untuk dicatat dalam perkembangan puisi kita. Saya kira ia tidak perlu risau apakah jenis puisi yang dipilihnya ini akan ditulis juga oleh penyair lain kelak. Ia sudah menawarkan suatu cara penulisan baru, dan itu sudah lebih dari cukup. Apalagi di sekitarnya dikatakan bahwa beberapa orang juga akan memilih bentuk serupa dalam karangannya. Jadi kita akan segera menyaksikan sejumlah puisi esai dalam bentuk buku, yang tentu kita harapkan tidak menjadi hanya menyantumkan catatan kaki yang informatif, tetapi juga menunjukkan kisah yang menurut Denny menggetarkan hati. Kita sambut gagasan Denny yang tertuang dalam buku-bukunya. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.